Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syufi'ani rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi Allah ya'lamu rajana bil jannah wa yaqawna bi asrarihim marihim wa ilmihim nafatin barakatin fid dunya wal dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa fi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Sampai mata tolabta iwadon ala amalin tulibta biwujudi sidqi fihi. Apabila engkau menuntut upah atau pahala dari suatu amal, pasti engkau juga dituntut kesempurnaan, dituntut keikhlasan dalam amal tersebut. Ini makna terjemahnya.
Maksudnya adalah apabila seorang murid, seorang hamba mengerjakan sebuah ibadah berupa amalan ibadah berupa sholat, atau ibadah yang lainnya dengan tujuan mendapatkan pahala di akhirat, yaitu berupa surga beserta kenikmatannya, atau ketika dia beribadah dia punya tujuan mendapatkan sesuatu di dunia, seperti mendapatkan makrifat, mendapatkan ilmu laduni, mendapatkan kasyaf, mendapatkan bisa terbang, bisa apa lagi, nggak mempan dibacok gitu. Mendapatkan kebaikan dari setiap pekerjaannya agar hidupnya makmur atau yang lainnya. Maka apabila seorang hamba beribadah dengan tujuan mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat, maka Allah berfirman kepada orang itu bahwa engkau tidak benar dalam ibadahmu. Engkau hanya beribadah untuk dirimu sendiri, bukan beribadah untuk menunaikan hak-hakku, kata Allah. Dan engkau telah berbohong dari niat ibadah yang kau ucapkan hanya untukku. Ini ketika ada seorang hamba kok di hatinya niat ibadahnya pengen masuk surga, pengen dapat kenikmatan surga, atau niat ibadahnya pengen punya kerjaan yang bagus, niat ibadahnya pengen punya ilmu laduni, pengen bisa dapat kemuliaan, pengen dapat sesuatu di dunia, maka ketika itu Allah berfirman padanya, engkau berbohong, kata Allah. Ibadahmu hanya untuk dirimu sendiri. Ibadahmu tidak untuk menunaikan aku sebagai Tuhan. Ibadahmu enggak menunaikan pengabdian untuk mengabdi kepadaku sebagai Tuhan. Dan ibadahmu bohong, yang mana engkau katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, engkau bohong. Dan orang yang beramal hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, maka dia termasuk orang yang ragu pada janjinya Allah. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa, artinya mengerjakan ibadah karena Allah, patuh karena Allah, taat karena Allah, ikhlas untuk Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesempitan-kesempitannya. Engkau berarti enggak percaya pada janjinya Allah. Kenapa? Ketika ibadah masih punya tujuan, pingin dapat jalan keluar.
pengen dapat dunia, pengen dapat pekerjaan, pengen dapat tokonya laris, pengen dapat pangkatnya naik, pengen dapat gajinya naik. Ketika tujuan ibadahnya itu berarti ibadahmu kamu tidak percaya pada yang dijanjikan oleh Allah. Jadi ibadah harus bagaimana? Sudah ikhlas aja. Kayak ente ini seorang budak. Seorang budak itu patuh aja sama tuannya. Nanti tuannya akan ngurusin kamu, gitu loh. Tuan itu tahu yang kamu butuhkan, tahu yang mana yang akan kamu harapkan. Tuan itu tahu. Nggak usah kamu ngeyel, ya Allah, kasih ini dong ya Allah, dapat ini dong. Udah patuh aja, taat aja. Allah akan kasih semua yang akan menjadi hak-hak kamu yang sebenarnya. Nggak usah kamu masukkan itu dalam tujuan ibadah. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian sabar dan bertakwa, maka tidak akan ada yang bisa mengganggu kalian. Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah sesuatu yang baik, maka Allah akan menjadikan yang bagus untuk kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Perintahnya begitu. Allah berfirman, al-jannatu limanittaqo. Surga itu disiapkan oleh Allah, diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ini kalau mau diperincikan makna takwa, ya harus tahu. Jadi takwa itu bukan hanya mengerjakan perintah saja, tapi takwa itu betul-betul mengerjakan perintah karena Allah, nggak punya tujuan selain Allah. Itu namanya takwa. Seperti orang yang sholat duha. Rata-rata orang yang sholat duha tujuannya apa? Apa? Ini juga sama. Yang bener. Oh, ini nggak duha nggak? Waduh, parah lagi. Orang yang sholat duha dengan tujuan ingin memperluas rezekinya, maka dia ragu pada janjinya Allah. Coba. Apalagi orang yang baca surat Waqiah. Mau apa itu? Biar apa? Berarti dia ragu pada janjinya Allah. Udah sholat aja. Makanya begini nih, ada orang
disuruh sekolah sama bapaknya. Bapaknya ngomong, nanti kalau kamu naik kelas saya kasih sepeda. Perintahnya apa itu? Perintahnya apa? Sekolah. Kata bapaknya, kalau kamu sekolahnya benar, naik kelas, ranking, saya kasih sepeda. Ini asal mau berangkat sekolah, lihat bapaknya, sepeda ya Pak. Besok sepeda ya Pak. Bapaknya, iya, lu nanya lu kayaknya nggak percaya sama gua lu. Tiap lihat muka bapaknya, sepeda loh Pak. Iya, udah lu sekolah aja, tugas kamu sekolah nilainya bagus, sepeda urusan bapak kamu, gitu loh. Itu maksudnya. Tugas kamu baguskan ibadah kamu, itu doang, gitu loh. Gimana cara niatnya yang bagus, rukun syaratnya yang bagus, udah tugas kamu itu. Nanti urusan yang lain itu haknya Allah. Allah yang janjiin sama kamu, nggak usah kamu tagih, nggak usah. Kalau yang janjiin orang, pantas kamu tagih, kadang-kadang lupa. Nah kalau Allah, lah mana ada Allah lupa? Intinya aja yang dablek gitu loh. Asal duha, ya Allah, kok janji rezeki? Iya, kok nanya rezeki melulu. Asal waqiah, wah sampai nangis rezeki fulus, ya Allah, fulus ya Allah. La ilaha illallah. Sementara cara kamu ibadah nggak bener, nuntut janjinya gimana mau dikasih. Tadi bapak mau ngasih sepeda kalau nilainya ini nilainya jeblok, mintanya sepeda, dikasih nggak kira-kira? Nggak dikasih lah. Bagaimana mau dikasih? Bagusin aja dulu nilai kamu, baru nanti kamu boleh nanya masalah beda, nanya masalah itu dong. Ini kerjanya aja nggak beres, sekolah cuman yang penting ongkos dapet, di sekolahan nongkrong aja sono sini, pulang sepeda ya Pak. Astagfirullah. Kata yang nggak beres begitu itu. Maka orang yang ragu pada janjinya Allah, apa yang terjadi? Dia berhak mendapatkan siksanya Allah. Ya orang ragu sama janjinya Allah. Kira-kira Allah bener nggak ya janjinya ya? Saya baca waqiah ini nanti akan dikasih rezeki, kira-kira janjinya Allah bener nggak ya? Baca kok belum datang, baca lagi kok belum datang. Ini Allah bener nggak ya? Ragu, hati-hati nih. Ini loh, nggak boleh bukan uji coba, ini nggak boleh. Nanti pakai uji coba nanti kamu ragu sama janjinya Allah. Maka orang yang ragu terhadap janjinya Allah, dia berhak mendapatkan siksanya Allah. Dan apabila dia tidak mendapatkan hukuman, maka itu sebuah keuntungan besar yang telah dia dapatkan. Ragu, nggak disiksa aja sudah untung, kok mau minta yang lain? Ini nggak disiksa, udah untung gitu loh. Kayak tadi lah, saya ketemu bapak, sepeda ya Pak, sepeda ya Pak. Ini nggak digambar aja, udah untung gitu loh.
bapaknya gemes, boro-boro digampar doang itu, banyak mulu. Sekolah beres kagak, nilai beres kagak, yang ditanya sepeda aja, untung nggak digampar gitu loh. Jadi orang yang ragu pada janjinya Allah, nggak disiksa saja sama Allah, keberuntungan buat dia. Jadi jangan mikirin yang lain, jangan. Ya, jadi hikmah ini menceritakan, udah kerjaan kamu itu baguskan amal kamu, gitu loh. Kalau ente punya harapan sesuatu, tugas kamu itu cuma membaguskan amal kamu. Apa yang kamu harapkan semua atas janjinya Allah, yakinlah. Tapi kalau ente yang ditanya itu janjinya mulu, berarti kamu ragu pada janjinya Allah. Udah amalnya nggak beres, nagihin janji melulu. Tuh hamba begitu rata-rata. Hanya hati-hati, kita diingatkan, jangan kamu jadi hamba-hamba yang demikian. Seperti kisah Nabi Isa alaihissalam yang berjalan mendatangi beberapa golongan orang yang berzikir. Nabi Isa keliling jalan. Nabi Isa itu kerjaannya muter, ketemu umatnya sana, ketemu umat sini. Suatu hari dia lagi jalan, mau mencari orang-orang yang dia itu biar bisa duduk di situ menetap bersama kelompoknya gitu. Ketemu satu golongan orang yang lagi zikir semuanya. Maka ketika ditanya, kenapa ente berzikir? Karena saya pengen masuk surganya Allah. Kami rela berzikir tiap waktu karena kami mengharapkan masuk surganya Allah. Maka beliau meninggalkan mereka karena zikirnya bukan karena Allah. Kata mereka apa? Kata Nabi Isa apa? Yang kamu inginkan, yang kamu tuju adalah makhluk. Surga itu apa? Makhluk. Kemudian beliau ketemu lagi sama kelompok orang yang berzikir lagi. Tanya lagi, ini kenapa kok berzikir begini sampai begini? Kami takut masuk neraka, wahai Nabi. Yang kamu takuti makhluk. Ditinggal lagi sama Nabi Isa. Sampai ketemu kelompok lagi, orangnya berzikir. Ditanya, ngapain ini zikir begini? Karena kami cinta kepada Allah. Karena kami patuh menjunjung tinggi hak-haknya Allah. Karena Allah itu Tuhan, saya ini makhluk, maka inilah tugasnya makhluk. Maka Nabi Isa berhenti dan berkumpul dengan mereka karena mereka golongan orang-orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas dalam beramal, itu amalnya hanya karena Allah, maka akan hilang segala keinginan dari dirinya untuk mendapatkan segala sesuatu, baik sesuatunya itu urusan dunia maupun sesuatunya urusan akhirat. Jadi hatinya nggak ada lagi tuh ibadah pengen maju, ibadah pengen
naik pangkat ibadah, pengen naik gaji ibadah, pengen ini, pengen itu, urusan dunia nggak ada. Begitu pula ibadah nggak pengen urusan akhirat, kayak pengen masuk surga, pengen punya kemuliaan, pengen gampang dihisab, pengen kalau saya nanti mati ketemu mungkar nakir cukup tos saja ya Allah, tos sudah, nggak usah pakai jawab-jawab. Maka orang yang ikhlas dalam beramal karena Allah akan hilang segala keinginan dirinya untuk mendapatkan sesuatu, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, dan mereka beribadah hanya untuk memenuhi haknya Allah, zat yang berhak untuk disembah, dan tujuannya pengen mendatangi ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tugas kamu itu ibadah. Nah Allah ngomong, kalau kamu ibadah duha aku kasih rezeki, kalau kamu ibadah waqiah aku kasih rezeki. Ini yang ngomong siapa? Ya ini kerjanya apa terus tugasnya? Ibadah, nggak usah nagihin janji gitu loh maksudnya. Allah perintah kamu ibadah, Allah yang janjiin kalau kamu ngerjain duha aku gampangin rezeki, kalau ente baca waqiah aku gampangin rezeki. Tugas kamu kalau bisa jangan duha, jangan waqiah gitu. Kayak dia tuh nggak duha nggak waqiah tapi lancar saja rezeki saya gitu loh, beres gitu loh. Daripada duha sama waqiah malah nggak beres, itu maksudnya gitu loh. Udah tugasnya disuruh ibadah, ibadah, mau duha, mau tahajud, mau waqiah, mau yasin, mau kahfi, itu baca aja gitu loh. Kalau tugasnya matuhin perintahnya Allah tanpa ada keraguan di hatinya. Kenapa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah kasih kamu jalan keluar. Masalah kamu serumit apapun, kalau hati kamu nyandarnya sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Kok lagi ente yang taat, yang bajingan tengik aja dikasih jalan keluar, apalagi ente yang ibadah, hamba-hamba yang dicintai Allah. Gimana Allah nggak kasih jalan keluar? Entenya saja yang kadang kebanyakan nagihin janji. Mungkin ente debt kolektor kali ya, tukang tagih kali, nagih lu kerjaannya. Hah? Orang yang beramal karena Allah dengan mengharapkan surga, ada lagi yang pengen selamat dari api neraka, itu amalnya bukan karena Allah. Ini kalau mau cerita tingkatan orang ikhlas. Ini musonir lagi ngomong mengajarkan ikhlas yang seperti dia. Lah ente yang begini udah untung. Ente bisa ibadah saja sudah untung. Ini ente mau ditingkatkan, kalau bisa ibadah kamu jangan karena pengen surga. Kalau bisa ibadah kamu jangan karena takut api neraka, gitu loh. Kalau bisa ditingkatkan, kenapa? Ibadah kamu karena tujuannya mengerjakan perintah Allah, mencari ridhonya Allah.
Karena Allah itu Tuhan, saya itu hamba. Maka tugas saya mematuhi perintahnya Allah. Itu. Kalau bisa begitu, gitu loh. Nah, kalau nggak bisa gimana, Bib? Ya sebisanya, terserah ente dah. Yang penting ibadah. Kalau nggak bisa, tapi kalau bisa, ya tingkatkan nilai keikhlasan. Kenapa? Nanti kamu bisa-bisa masuk dalam kelompoknya orang yang ragu kepada janjinya Allah. Kalau nilai ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena yang dijanjikan oleh Allah. Kebanyakan nagih janji. Makanya debt collector itu kalau nagih gara-gara apa? Janji. 2 hari lagi Pak, datang lagi dia, belokan janji. Kalau nggak dijanjiin, ya nggak nagih ya. Kalau nggak dijanjiin, kalau dijanjiin nagih. Maka jangan jadi ibadah kayak debt collector yang kerjanya nagihin utang dulu. Tapi ibadahlah yang diharapkan dari amal itu adalah mendapatkan ridhonya Allah, dapat anugerahnya Allah. Maka ibadah yang seperti itu akan jadi orang yang ikhlas, tidak akan merusak keikhlasannya. Artinya ikhlas yang derajatnya apa? Mulia. Insya Allah. Ini kita diingatkan musonif, jangan sampai kita tujuan ibadahnya hanya karena janji-janjinya Allah saja, tapi tingkatkan nilai ibadah kamu agar ibadah kamu betul-betul karena mencari ridhonya Allah, patuh karena Allah, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk golongan orang-orang yang bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.